Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadana Priscilia dengan NIM 2212071032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita semua mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup rakyat Indonesia, tapi tidak sedikit dari kita mengetahui dari manakah ide Pancasila itu muncul di permukaan bumi Indonesia. Sebelum itu, ideologi berasal dari kata idea. Selain itu, ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos artinya pengetahuan. Jadi, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Lalu, apa arti dari Pancasila sebagai ideologi nasional? Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang disebut dengan ideologi. Seperti yang dikatakan oleh George Laraine bahwa ideology as a set of beliefs, yang artinya setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, baik pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua yaitu dimensi-dimensi ideologi. Yang pertama, dimensi realita. Pesatnya perkembangan aspirasi dan pemikiran masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita agar dapat hidup berbangsa dan bernegara secara nyata, serta hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Artinya, Pancasila sebagai ideologi terbuka mencerminkan realita yang hidup, berkembang, dan dialami oleh masyarakat. Yang kedua, dimensi fleksibilitas. Pancasila memiliki keluasan. Keluasan ini meliputi tantangan masa kini maupun masa depan tanpa harus menghilangkan kepribadian dan arah kehidupan. Yang ketiga, dimensi idealisme. Keterbukaan untuk menerima kemajuan zaman yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme. Pancasila tumbuh seiring dengan gerak perkembangan bangsa melalui perwujudan dan pengalaman pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional fungsinya identik dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi titik berat nasionalnya adalah pada kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila menjadi tata nilai yang digunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, kesepakatan bersama, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan inilah yang dipertahankan dan diperkembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang plural atau memiliki keanekaragaman dan banyak aspek kehidupan. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara, yaitu selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Yaitu selanjutnya Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya. Bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang kemudian diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Juga memuat 4 dimensi secara menyeluruh.
Setiap negara memiliki ideologi tersendiri. Ada yang memiliki ideologi individualistik yang memandang manusia dari sisi hak asasinya, ideologi komunistik yang mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik yang mana di dalam diri manusia tidak ada yang permanen sehingga kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perubahan yang menentukan diri manusia, dan paham agama yang bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kiblat suci agama. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila yang memandang manusia selaku makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan yang lain. Pancasila dan kelima silanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga ateis tidak berhak hidup di bumi Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai satu derajat, sama hak dan kewajiban, serta bertoleransi dan saling mencintai. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai kebersamaan, bersatu dalam memerangi penjajah, dan bersatu dalam mengembangkan negara Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang real dan wajar. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung sikap adil, menghormati hak orang lain, dan bersikap gotong royong menjadi kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa kita secara fundamental. Ada beberapa penulis buku yang melalui konsep-konsepnya telah berhasil memotret realistis zaman yang sedang kita jalani ini. Di antaranya adalah Rowan Gibson 1997 yang menyatakan bahwa the road stop here, masyarakat di masa depan kita nanti akan sangat lain dari masa lalu, dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan itu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.